Ini adalah peraga ADC 0804. Ini hasil dari menggambar sendiri ya, dengan menggunakan spidol. Mikrokontrol hanya bisa mengolah data-data digital. Untuk itu dibutuhkan suatu alat yang disebut dengan ADC atau Analog to Digital Converter. Sensor atau transducer menghasilkan output berupa perubahan tegangan analog yang kemudian diumpankan ke ADC. Lalu oleh ADC diubah menjadi data digital. Data digital ini oleh mikrokontrol diolah sedemikian rupa sehingga bisa menampilkan output yang bisa dibaca oleh manusia. Misalnya LCD atau 7 segmen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas satu contoh ADC yaitu ADC 0804 8 bit. Ini adalah gambar dari ADC 0804 dari datasheetnya. Untuk mengoperasikan ADC ini ada 4 pin kaki yang harus diperhatikan, yaitu CS, pin nomor 1, kemudian WR, pin nomor 3, kemudian INTR, pin nomor 5, kemudian RD, pin nomor 2. CS sebagai enable, atau kalau dalam pemrograman atau dalam hardware itu biasa langsung di ground. Karena ini ibaratnya sebagai sebuah motor, sebagai starter untuk menghidupkan sebuah mesin. Kemudian WR adalah start conversion, di mana apabila diberi logika low WR ini, maka ADC mulai melakukan konversi dari data yang masuk ke ADC. Kemudian INTR di pin 5 ini awalnya berlogika 1. Setelah melakukan konversi selesai, maka logika dari pin nomor 5 ini berubah menjadi low atau 0. Kemudian RD atau read, pin nomor 2 ini ya, adalah membaca hasil dari konversi. Saya sudah membuat satu peraga seperti pada skema berikut ini. Agar ADC ini bisa beroperasi secara otomatis tanpa mengkontrol keempat pin tadi, maka pin CS, RD dihubungkan ke ground. CS dan RD ini ya, dihubungkan langsung ke ground. Sementara pin WR dan INTR digandengkan lalu diparalel dengan push button yang
berhubungan dengan ground. Cara seperti ini disebut free running atau berjalan otomatis tanpa dikontrol melalui mikrokontrol. Ini adalah potensio yang mewakili sensor. Kemudian yang ini adalah sebagai tegangan referensi. Tetapi di pin 9 itu dikatakan tegangan referensi per 2, jadi bukan tegangan referensi. Ini yang menjadi perhatian secara khusus ya. Selanjutnya, untuk mengatur resolusi atau tingkat ketelitian, yaitu dengan cara memutar potensio yang ini. Ingat bahwa pin nomor 9 adalah Vref per 2, bukan Vref. Nah, ini adalah tabel Vref dengan resolusi yang dihasilkan. Jika pin nomor 9 tadi ya dibiarkan terbuka, maka atau tegangan analognya maksimal 5 volt. Walaupun diberi tegangan lebih dari 5 volt, dia tetap konstan 5 volt. Kemudian resolusinya itu 5/255 karena ADC-nya ini adalah 8 bit. 8 bit kode maksimal digitalnya adalah 255. Sehingga resolusinya adalah 19,6 milivolt. Di antara beberapa nilai resolusi yang terdapat di tabel ini ya, ada satu nilai yang resolusinya mempunyai kemiripan dengan IC LM35 atau kalau di umum disebut dengan sensor temperatur. Nah, ini 10 milivolt. Untuk itu, saya memilih Vref per 2-nya sebesar 1,28 volt. Sehingga potensio yang ini, potensio sebagai pengganti sensor, bisa dianggap sebagai LM35. Meskipun potensio ini diputar maksimal, tegangan input yang masuk ke sini yang diterima tetaplah 2,56 volt, bukan 5 volt. Oke, saya perlihatkan peraganya ya, alatnya. Potensio yang biru ini adalah mewakili Vref per 2 yang masuk di pin nomor 9. Artinya tadi supaya potensio ini yang menggantikan sensor bisa seperti IC LM35 atau sensor suhu, maka Vref per 2 ini yang biru ini saya putar sampai dia mempunyai tegangan 1,28 volt. Di tegangan input yang mewakili sensor ini, potensio ini maksudnya, itu maksimalnya itu hanya 2,56
2,56. Walaupun ini saya putar maksimal, tetap dia 2,56. Seharusnya ini adalah maksimalnya 5 volt. Mengapa tidak bisa sampai 5 volt? Karena diatur melalui VREF-nya ini. Kemudian jangan lupa bahwa output dari ADC 0804 ini adalah aktif low. Seperti di gambar ini ya. Nah, ini potensio saya putar ke kiri, artinya sampai 0 volt. Dia justru menyala semua. Tapi ketika ini saya gerakkan pelan-pelan, nah ini berarti dia posisinya yang mati ini menjadi high. Sedangkan yang nyala itu berarti low. Karena tadi aktif low ya. Oke. Karena ini sudah menyerupai, potensio ini sudah menyerupai LM35, berarti LED ini bisa langsung dibaca berapa nilainya. Sebagai contoh, misalnya ya, kita balik saja arahnya supaya gampang. Coba kita putar misalnya. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, kita lihat. Yang mati adalah LED yang kedua dan yang ketiga ya. Berarti coba kita kodekan yang hidup ini 0. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Ingat, tadi adalah bahwa ADC 0804 aktif low. Sehingga kalau ini nyala, dikodekan 0. Kalau ini mati, dikodekan 1. Oke, kita hitung nilainya. Berarti nilainya hanya 4 ditambah 2 sama dengan 6. Ini adalah kode digital. Lalu ngitungnya bagaimana? Tadi VREF per 2-nya sama dengan 1,28, maka VREF-nya sama dengan 2,56. Besarnya VREF ini sudah sama dengan tegangan di potensionya. Tegangan maksimalnya di potensio yang ini ya. Yang mewakili sensor sama. Kode digital maksimum untuk 8 bit ADC adalah 255.
Nah, berarti kalau Vref-nya ini sudah sama dengan 2,56, berarti bisa saya tuliskan bahwa Vref sama dengan V sensor. Kita tulis lagi ya. V sensor, lalu kode digital maksimum. V sensornya 2,56 volt atau sama dengan 2560 mV. Kode digital maksimumnya 255. Kalau kode digitalnya 6, berarti tentu ini lebih kecil dari 2560. Berarti kecil perbesar kali 2560. 6 per 255 kali 2560 sama dengan 60,2. Atau kalau dibulatkan 60. Berarti V sensornya adalah 60 mV. Ya, seperti itu ya kira-kira. Ini adalah skematik diagram untuk ADC yang dihubungkan ke mikrokontrol. Ini ADC-nya ya. Kemudian untuk pin RD/RW dan INTR itu dikontrol melalui mikrokontrol. Kalau yang tadi free running untuk yang papan peraga tadi itu RD, WR dan INTR dan CS itu tidak begini ya rangkaiannya. Tidak dikontrol. Artinya yang sekarang ini bukan free running. Kalau dari skematik ini misalnya saja output dari ADC dihubungkan ke port 0. Ini AT89S51 misalnya begitu ya. Terus kemudian RD dihubungkan ke port 37. WR misalnya dihubungkan ke port 36. INTR dihubungkan ke port 32. CS-nya di ground. Lalu pin 19 dan 4 dihubungkan dengan 10 kilo di paralel dengan kapasitor 150 picofarad. Kemudian Vref per 2-nya dihubungkan seperti ini ya rangkaiannya ya. Atau misalnya ini tidak punya LM336, ini bisa pakai Zener 5 volt. Nah, lalu yang Vmin pin nomor 7 itu di ground. Kemudian V plus ini pin nomor 6 itu sebagai input dari sensor. VCC-nya semuanya adalah 5 volt. Nah, terus bagaimana cara untuk mengkontrol pin 2, 3, 5 dari ADC 0804? Itu kita perhatikan timing diagram yang kita peroleh dari datasheet dari ADC 0804. Kalau yang tadi sudah kita ketahui bahwa CS itu sudah di ground ya. Kemudian dari
diagram start conversion kita lihat WR awalnya high, ini secara default adalah high, harus kita low kan. Berarti WR di low. Kemudian ada delay. Kemudian WR-nya di high lagi. Lalu INTR ini adalah sebagai indikator di dalam ADC 0804. Awalnya adalah high. Apabila dia telah selesai melakukan konversi, maka dia secara otomatis akan low sendiri. Berarti di sini adalah menunggu sampai INTR berlogika 0. Lalu berikutnya adalah dari diagram output enable. CS sudah di ground, INTR tadi sudah terwakili oleh program ini ya. Kemudian kita lihat RD-nya di low. Kemudian ada delay. Kemudian RD-nya di high. Lalu ambil data. Nah, dari hasil pembacaan kedua diagram ini menghasilkan dua kelompok statement ya, yang atas sama yang bawah. Nah, inilah yang kemudian dirubah ke dalam bahasa assembler atau bahasa C. Nah, ini akan saya tampilkan salah satu contoh, misalnya menggunakan bahasa assembler ya. Yang saya kotak ini adalah delay-nya. Kemudian dari start conversion tadi, yang ini ya, clear WR, berarti ini, clear WR, clear. Kemudian delay, ini delay. Kemudian WR di set 1, berarti set bit 1. Ini ya. Lalu kemudian menunggu sampai INTR sama dengan 0. Ini programnya seperti ini. Jump if bit port 3.2 wait in. Kalau dia sudah 0, dia baru turun ke bawah. Tapi kalau port 32 belum 0, dia akan loop di sini-sini saja. Terus dari diagram berikutnya, ini ya, RD 0, berarti clear RD. Delay, ini delay. Kemudian RD sama dengan 1. Set bit port 37. Lalu kemudian proses ambil data. Ini. Jadi data dari port 0 dimasukkan ke akumulator atau register sementara. Lalu dari register sementara dikeluarkan di port lain, misalnya di port 1 untuk ditampilkan di port 1 maksudnya ya. Itu. Kalau misalnya ada LCD atau 7 segmen, itu programnya akan bertambah karena mengikuti aturan main dari LCD maupun 7 segmen. Tapi kalau misalnya hanya LED, ini bisa saja dari akumulator di-out-kan ke port 1. Nah, ini saya kembalikan ke diagramnya tadi ya. Nah, ini proses ambil data dari port 0
dimasukkan ke akumulator. Lalu dari akumulator di-out-kan ke port 1. Port 1 misalnya ini ada LED-nya. Bisa seperti ini ya. Nah, ini misalnya jumlahnya ada 8. Nah, begitu. Oke, saya kira sudah cukup jelas. Terima kasih.